Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvira Dina Anggariski dengan NIM F111200125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi kreativitas. Yang pertama, konsep dasar kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir dan menemukan ide baru, kemudian mengkomunikasikannya dalam bentuk produk ataupun pemecahan suatu permasalahan. Kemudian, untuk psikologi kreativitas sendiri merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari mengenai kreativitas, teori kreativitas, serta karakteristiknya. Beberapa faktor yang mempengaruhi kreativitas yaitu yang pertama, jenis kelamin, yang kedua, kondisi sosial ekonomi, yang ketiga, ukuran keluarga, yang keempat, lingkungan, dan yang terakhir adalah intelijensi. Selain beberapa faktor tersebut, terdapat dua faktor yang sangat mempengaruhi kreativitas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, yang kedua penilaian terhadap produk sendiri, dan yang ketiga adalah kemampuan dalam bereksplorasi. Kemudian, untuk faktor eksternal, yaitu berupa pengaruh dari lingkungan sekitar. Selain itu, terdapat juga ciri-ciri dari kreativitas. Terbagi menjadi dua, yang pertama adalah kognitif, yaitu berisikan orisinil, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Kemudian ciri-cirinya berdasarkan non-kognitif, yaitu motivasi sikap dan kepribadian kreatif. Pendekatan 4P. 4P merupakan langkah kreativitas yang di dalamnya terdapat person, first, press, proses, dan produk. Person sendiri adalah manusia, merupakan pribadi yang unik di mana pribadi tersebut dapat menjadi pribadi yang kreatif ketika mereka sering melakukan interaksi dengan dunia sosial atau lingkungan sekitarnya dengan tujuan menciptakan suatu hal yang baru. Kemudian press atau dorongan. Pada press, pembentukan kreativitas pada diri seseorang. Pendorong merupakan salah satu faktor yang diperlukan, entah dorongan dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Dan bentuk dorongan tersebut sangat banyak. Kemudian proses merupakan proses terbentuknya dari kreativitas tersebut. Dan yang terakhir ada ada produk. Produk merupakan salah satu bentuk atau hasil dari suatu kreativitas seseorang. Kemudian faktor-faktor pendukung dari kreativitas meliputi aspek kognitif, yaitu pemberian stimulus pada anak dengan harapan anak mampu berpikir secara kreatif dan merespons stimulus yang dia dapatkan. Kemudian dari aspek kepribadian, anak diberi stimulus untuk mengembangkan kepribadian yang ada dalam dirinya. Kemudian terdapat aspek suasana psikologis, yaitu pemberian stimulus pada anak agar anak merasa aman, nyaman, dan merasa disayangi dan diterima oleh lingkungan sekitarnya. Kemudian faktor penghambat, yaitu terdapat 3. Yang pertama, faktor dari diri sendiri, pola asuh, dan sistem pendidikan. Yang terakhir ada peran keluarga dalam mengembangkan kreativitas anak. Peran orang tua dalam mengembangkan kreativitas anak sangat diperlukan. Orang tua memiliki peran dalam membimbing dan mendampingi anaknya dalam pendidikan, baik secara formal maupun non-formal. Hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, efektif, dan psikomotorik pada anak. Pada saat anak berada dalam masa pertumbuhan, tubuhnya membutuhkan arahan untuk dapat berkreativitas sesuai dengan ide dan imajinasi yang dimilikinya. Orang tua dapat menjadi orang tua yang baik jika dalam pola asuhnya memberikan anaknya secara baik dan sehat, seperti memberi masukan yang positif, memberikan semangat, selalu memberikan dukungan dalam segala bentuk kreativitas anak yang memiliki nilai positif. Keberbakatan dan kreativitas. Keberbakatan merupakan suatu kelebihan yang dimiliki individu yang merupakan bawaan sejak lahir dan berkembang seiring dengan berkembangnya diri individu tersebut. Sedangkan kreativitas merupakan kemampuan individu untuk menciptakan suatu hal yang baru, baik berupa benda, gagasan, ataupun lainnya yang dapat merubah suatu hal yang biasa menjadi lebih menarik
dan hal tersebut merupakan implementasi dari imajinasi yang mereka miliki. Contoh kasus. Pada contoh kasus kali ini dapat diambil dari lingkungan keluarga, di mana pada lingkungan keluarga orang tua yang merupakan seseorang yang dianggap paling dekat dengan anak, baiknya memberikan semangat dan selalu mendukung segala sesuatu yang akan dilakukan anak, selagi hal tersebut memberikan dampak yang positif bagi anak. Selain itu, orang tua juga bertugas menggali bakat yang dimiliki anak dan potensi yang ada dalam diri anak, agar dapat dikembangkan dengan baik dan benar sesuai kreativitas anak dan imajinasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.